Halo Sobat Notariat, perkenalkan nama saya Tiara Isabella Chandra, salah satu mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Konflik Kewenangan atas Tanah Ulayat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat antara kaum Datu Aksai Bandaro dengan Kerapatan Adat Nagari Sirukam dengan studi putusan nomor 285-PDT-2023-PT Padang. Kasus posisi atas putusan tersebut ialah sengketa muncul atas klaim kepemilikan sebuah tanah peladangan di Jorong Gantiang, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Menurut kaum Datu Aksai Bandaro, tanah itu merupakan harta pusako tinggi, yaitu ulayat kaum, yang telah dikuasai secara turun-temurun dan juga dimanfaatkan secara turun-temurun juga melalui aktivitas berkebun, menanam pohon, serta hasil olahan tanah lainnya. Namun, tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari kaum telah diklaim secara sepihak oleh Kerapatan Adat Nagari Sirukam menjadi tanah ulayat Nagari Sirukam dan bukan lagi milik kaum tertentu. Pada tahun 2014, Kerapatan Adat Nagari Sirukam mengeluarkan keputusan tentang penetapan status tanah ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Dan juga pada tahun 2023, Kerapatan Adat Nagari Sirukam tersebut juga mengeluarkan kesimpulan yang mana tujuannya untuk memperkuat klaim bahwa tanah tersebut ialah milik negari. Hal ini tentu saja mengabaikan keberadaan serta riwayat penguasaan oleh kaum. Pernyataan tersebut tentu saja mendapat penolakan dari kaum Datu Aksai Bandaro yang menilai bahwa keputusan dari Kerapatan Adat Nagari Sirukam tersebut bertentangan dengan hukum adat serta dianggap merampas hak-hak kaum mereka. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut diambil tanpa melalui proses musyawarah atau memperoleh persetujuan dari pihak kaum yang bersangkutan. Bahwa kaum Datu Aksai Bandaro tersebut tidak pernah menyerahkan tanah yang merupakan milik kaum kepada Kerapatan Adat Nagari Sirukam sampai saat sekarang ini untuk dijadikan ulayat Nagari Sirukam. Tanah tersebut juga dijadikan sebagai area pengawasan pengelolaan hutan adat nagari yang menurut kaum, hal tersebut dapat membatasi dan juga menghambat mereka dalam mengelola tanah pusako yang diwariskan oleh leluhur mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat dua masalah utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum tanah ulayat kaum dan juga tanah ulayat nagari menurut hukum positif Indonesia, dan juga yang kedua yaitu bagaimana peran PPAT dalam menetapkan kepemilikan atas tanah ulayat serta implikasinya terhadap peran PPAT dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum sebelum peralihan hak atas tanah dilakukan. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa kedudukan hukum tanah ulayat kaum dan tanah ulayat nagari menurut hukum positif Indonesia masih menunjukkan adanya disharmonisasi norma serta tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaannya. Berdasarkan putusan tersebut, ditemukan bahwa tanah ulayat yang secara adat dimiliki oleh kaum Datu Aksai Bandaro suku Tanjung Rawang telah diklaim oleh Kerapatan Adat Nagari Sirukam sebagai tanah ulayat nagari tanpa pelibatan kaum pemilik pusaka tinggi. Proses penetapan tersebut hanya didasarkan pada keputusan internal Kerapatan Adat Nagari tanpa melalui musyawarah adat yang sah dan tanpa adanya persetujuan tertulis dari seluruh anggota kaum. Tentu saja tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 3 UU PA yang menegaskan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya oleh negara. Di sisi lain, sistem hukum nasional memandang seluruh tanah di Indonesia sebagai satu kesatuan yang tunduk pada kewenangan negara berdasarkan asas hak menguasai negara. Hal ini menyebabkan pengakuan terhadap hak ulayat seringkali bersifat formalitas belaka karena tidak diikuti oleh perlindungan hukum yang nyata. Akibatnya, terjadi pergeseran otoritas dari kaum sebagai pemegang hak komunal kepada nagari dan lembaga adat tingkat nagari yang justru melampaui batas kewenangannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum adat di lapangan belum berjalan secara proporsional dan masih sering berbenturan dengan sistem administrasi pertanahan negara. Lalu yang kedua, peran PPAT dalam menetapkan kepemilikan atas tanah ulayat serta implikasinya terhadap peran PPAT dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum sebelum peralihan hak atas tanah dipandang sangat penting. PPAT selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, PPAT memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peralihan atau pelepasan hak atas tanah ulayat dilakukan secara sah, transparan, dan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain itu, BPN memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penelitian, pemeriksaan, verifikasi administratif maupun yuridis terhadap setiap bidang tanah yang didaftarkan.
Namun, dalam kasus ini, PPAT belum dapat berperan secara langsung dalam proses pendaftaran tanah ulayat karena karakter tanah ulayat yang merupakan tanah adat dan belum memperoleh pengakuan formal sebagai objek hak atas tanah dalam sistem pertanahan nasional. Peran PPAT menjadi lebih relevan setelah tanah ulayat memperoleh pengakuan dan setelah dilakukan pelepasan hak. Pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat hukum adat mengenai prosedur legalisasi dan perlindungan hak atas tanah ulayat juga menjadi peran PPAT. Dengan demikian, PPAT dan BPN memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat hukum adat, serta mencegah terjadinya tumpang tindih klaim atas tanah ulayat. Demikian pemaparan hasil penelitian dari saya. Sekian, terima kasih.